Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Dea Yulianti dan Ibu Leni Lusiawati akan mempresentasikan mengenai standar akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP terdiri dari kerangka konseptual, pernyataan nomor 1 penyajian laporan keuangan, pernyataan nomor 2 laporan realisasi anggaran berbasis kas, pernyataan nomor 3 laporan arus kas, pernyataan nomor 4 catatan atas laporan keuangan, pernyataan nomor 5 akuntansi persediaan, pernyataan nomor 6 akuntansi investasi, pernyataan nomor 7 akuntansi aset tetap, pernyataan nomor 8 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, pernyataan nomor 9 akuntansi kewajiban, pernyataan nomor 10 kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Pernyataan nomor 11 laporan keuangan konsolidasian, pernyataan nomor 12 laporan operasional, pernyataan nomor 13 akuntansi pelaporan keuangan Badan Layanan Umum, pernyataan nomor 14 akuntansi aset tak berwujud, pernyataan 15 peristiwa setelah tanggal pelaporan, pernyataan 16 perjanjian konsesi jasa pemberi konsesi, pernyataan nomor 17 properti investasi. Kerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan SAP atau disebut standar. Pengguna laporan keuangan, yang pertama masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawas dan pemeriksa, yang ketiga pihak pemberi investasi dan pinjaman, dan yang terakhir adalah pemerintah. Entitas terbagi menjadi dua, yaitu entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan bertujuan umum. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Komponen laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSAL), laporan perubahan ekuitas (LPE), laporan arus kas (LAK), catatan atas laporan keuangan. Asumsi dasar yang pertama adalah kemandirian entitas. Unit organisasi dianggap unit mandiri dan berkewajiban menyajikan laporan keuangan. Kedua, kesinambungan entitas. Entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Yang ketiga, keterukuran dalam satuan uang. Harus menyajikan kegiatan yang dapat dinilai dengan satuan uang. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama adalah relevan, dengan kriteria memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Yang kedua adalah andal, dengan kriteria penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Yang ketiga dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama adalah basis akuntansi menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar. Kewajiban dicatat sebesar kas yang diharapkan akan dibayarkan. Yang ketiga adalah realisasi, pendapatan atau belanja LRA menggunakan basis kas. Yang keempat, substansi mengungguli bentuk formal, artinya transaksi atau peristiwa perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Yang kelima, periodisitas, disajikan dalam periode-periode. Yang keenam, konsistensi, perlakuan akuntansi yang sama pada kejadian serupa dari periode ke periode. Ketujuh, pengungkapan lengkap, artinya menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Terakhir adalah penyajian wajar, menyajikan wajar LRA, LPSAL, LO, LRA, LPE, dan CLK. Kendala informasi yang relevan dan andal itu ada 3. Yang pertama adalah materialitas, apabila kesalahan mencatat informasi mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat melebihi biaya penyusunannya. Yang ketiga,
keseimbangan antar karakteristik kualitatif, artinya diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang tepat. PSAP nomor 1, penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan dengan laporan realisasi anggaran atau LRA, yaitu menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Yang kedua ada neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Yang ketiga, laporan operasional, mencangkup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan LO dari kegiatan operasional. Yang kedua, beban dari kegiatan operasional. 3, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada. Keempat, pos luar biasa bila ada. Dan yang kelima, surplus atau defisit LO. Selanjutnya ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut. Yang pertama, saldo anggaran lebih awal. Kedua, penggunaan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Yang keempat, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Yang kelima, saldo anggaran lebih akhir. Selanjutnya ada laporan arus kas, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Yang keempat, ekuitas akhir. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. PSAP nomor 2, laporan realisasi anggaran berbasis kas, terdiri dari pendapatan LRA, yaitu diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Koreksi dan pengembalian tidak berulang pada periode penerimaan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA di periode yang sama, sedangkan koreksi atau pendapatan yang tidak berulang pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih di periode ditemukannya koreksi tersebut. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja di periode pengeluaran dibukukan sebagai pengurang belanja di periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Surplus defisit LRA, selisih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus atau defisit LRA. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau SILPA-SIKPA. Selisih lebih atau kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode dilaporkan dicatat dalam pos SILPA-SIKPA. Sisa lebih atau
kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. PSAP nomor 3, laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 4 transaksi. Yang pertama, aktivitas operasi. Ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama 1 periode akuntansi. Arus masuk kas dalam aktivitas operasi, contohnya adalah penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah. Sedangkan arus kas keluar, contohnya adalah pembayaran pegawai, belanja barang, atau bunga. Aktivitas investasi ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus masuk kas, contohnya penjualan aset tetap, penerimaan dari divestasi, pencairan dana cadangan. Sedangkan arus keluar kas, contohnya perolehan aset tetap, pembentukan dana cadangan, pembelian investasi. Yang ketiga, aktivitas pendanaan, berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dalam aktivitas pendanaan, contohnya adalah penerimaan utang luar negeri, utang obligasi. Sedangkan untuk arus keluar kas, seperti pembayaran pokok utang luar negeri, pokok utang obligasi. Terakhir ada aktivitas transitoris yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus masuk kas aktivitas transitoris contohnya adalah penerimaan PFK, sedangkan untuk arus keluar kas, pengeluaran PFK. Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah, dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan negara atau daerah harus diungkapkan secara terpisah. Investasi pemerintah dalam perusahaan negara atau daerah dan kemitraan dicatat sebesar nilai kas yang dikeluarkan. PSAP nomor 4, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan arus kas dapat mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Entitas umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Ketiga, informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Keempat, informasi tentang kebijakan, fiskal atau keuangan, dan ekonomi makro. Kelima, ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Kelima, rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka. PSAP nomor 5, akuntansi persediaan. Persediaan adalah aset berupa barang dalam rangka operasional pemerintah, bahan yang akan digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat, dan barang yang disimpan atau diserahkan ke masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Pengakuan persediaan, yaitu 1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Pengukuran persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara seperti donasi atau rampasan. Penilaian persediaan dapat dinilai menggunakan metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang,
harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material, dan bermacam-macam jenis. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan. Dapat menggunakan dua metode. Yang pertama perpetual, yaitu pengukuran berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Yang kedua, metode periodik. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik. Jadi saldo awal ditambah pembelian dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode yang digunakan. Pengungkapan persediaan dalam laporan keuangan mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut dari persediaan, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. PSAP nomor 6, akuntansi investasi. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti dan atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jenis investasi ada dua, yaitu jangka pendek untuk aset lancar, kriterianya itu dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah. Yang kedua yaitu jangka panjang untuk aset non lancar. Investasi diakui jika kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Yang kedua, jika nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal atau reliable. Metode akuntansi untuk investasi ada dua, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, penghasilan diakui sebesar bagian hasil yang diterima. Metode ekuitas, yaitu pengakuan awal dicatat sebesar biaya perolehan ditambah bagian laba dikurangi bagian rugi setelah tanggal perolehan. Penggunaan metode didasarkan pada kriteria. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya, kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. PSAP nomor 7, akuntansi aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi aset tetap itu ada 6. Yang pertama adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan yang terakhir konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Kriteria aset tetap yaitu adalah berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan, depreciable asset, selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan ada 3, yaitu metode garis lurus, straight line method, metode saldo menurun ganda, double declining balance method, metode unit produksi, unit of production method. AP nomor 8, akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pekerjaan mencangkup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Konstruksi dalam pekerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi.
Pertama, konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan. Dan yang kedua, dapat memberikan manfaat atau jasa sesuai dengan tujuan perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola, yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi. Selanjutnya adalah biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut. Dan yang terakhir adalah biaya lain yang secara khusus dibebankan secara konstruksi yang bersangkutan. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor meliputi kontrak konstruksi, yaitu ada 3. Yang pertama, termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan. Yang ketiga adalah pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Untuk selanjutnya, PSAP 09 mengenai akuntansi kewajiban. Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama jangka pendek, yaitu dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan yang kedua jangka panjang, dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini timbul dari transaksi dengan pertukaran, transaksi tanpa pertukaran, kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dan kejadian yang diakui pemerintah. Kewajiban diakui ketika yang pertama, besar kemungkinan pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk penyelesaian. Yang kedua, pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah sesuai dengan kesepakatan dan atau pada saat kejadian timbul. Yang ketiga, ketika satu pihak menerima barang atau jasa. Kemudian ketika terjadi kejadian yang didasarkan pada transaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Dan yang terakhir, ketika terjadi kejadian yang tidak didasarkan transaksi namun pemerintah merespon kejadian tersebut yang berdampak pada keuangan pemerintah. Kewajiban diukur berdasarkan nilai nominal. Selanjutnya, utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar schedule utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu yang pertama, jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan pemberi pinjaman. Kemudian jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Kemudian bunga pinjaman yang terutang. Kemudian konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. Kemudian perjanjian restrukturisasi utang, jumlah tunggakan pinjaman, dan biaya pinjaman. PSAP 10 mengenai kebijakan akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi, kesalahan, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang dihentikan. Yang pertama, kebijakan akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yaitu standar akuntansi pemerintahlah yang menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi yang relevan dan andal atas transaksi, peristiwa, dan kondisi lain. Yang kedua, konsistensi kebijakan akuntansi. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa lainnya, dan kondisi yang sejenis. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi ini disyaratkan oleh suatu PSAP yang akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan terkait dengan pengaruh transaksi, peristiwa, serta kondisi lain dalam penyajian laporan keuangan entitas. Kemudian, kebijakan akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi ini diungkapkan melalui yang pertama, sifat perubahan kebijakan akuntansi, alasan penerapan kebijakan baru yang memberi informasi lebih andal dan relevan, kemudian nilai penyesuaian yang terdampak perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan, kemudian laporan keuangan periode berikutnya tidak perlu mengulangi pengungkapan yang sama. Selanjutnya, pengungkapan ditambahkan dengan judul standar baru dan tanggal efektif penerapan standar tersebut. Selanjutnya, kesalahan.
yaitu pencatatan atau penyajian yang tidak sesuai dengan seharusnya dan dikoreksi dalam laporan keuangan tahun berjalan yang timbul dari kegagalan. Sedangkan koreksi merupakan tindakan pembetulan laporan keuangan agar pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan ini timbul dari yang pertama, keterlambatan bukti transaksi, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi data, dan kecurangan. Atas kesalahan tersebut maka dilakukan koreksi. Yang pertama dilakukan penyesuaian, kemudian pembetulan pada akun terkait dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya perubahan estimasi akuntansi, yaitu revisi estimasi karena terdapat informasi baru, tambahan pengalaman dalam mengestimasi ataupun perkembangan lain. Estimasi ini untuk menentukan persediaan usang, penyisihan piutang pajak tak tertagih, masa manfaat atau potensi jasa dari aset yang disusutkan atau diamortisasi, kemudian pendapatan pajak, kewajiban garansi. Nah, perubahan dasar pengukuran merupakan perubahan kebijakan akuntansi dan bukan merupakan perubahan estimasi akuntansi. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi ini disajikan pada prospektif pada laporan keuangan. Sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan, maka harus disesuaikan jumlahnya yang tercatat pada pos tersebut. Kemudian pengaruh perubahan terhadap laporan operasional periode berjalan yang akan datang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya operasi yang dihentikan, yaitu penghentian sebagian atau seluruh tugas dan fungsi suatu entitas tertentu yang dapat mengakibatkan operasi yang dihentikan berupa entitas pelaporan atau entitas akuntansi yang dihentikan operasinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ataupun penghentian ini mempengaruhi laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Yang bukan merupakan operasi yang dihentikan, yaitu penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner atau alamiah. Kemudian fungsi tersebut yang tetap ada dan beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus. Kemudian menutup suatu fasilitas yang pemanfaatannya amat rendah dalam rangka menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut. Kemudian PSAP 11 mengenai laporan keuangan konsolidasian, yaitu suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan ini mencangkup laporan keuangan semua entitas pelaporan termasuk laporan keuangan badan layanan umum, laporan keuangan konsolidasian pada kementerian, lembaga atau pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi termasuk laporan keuangan badan layanan umum atau badan layanan umum daerah. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian ini disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Pada entitas pelaporan, ciri-cirinya yaitu dibiayai oleh APBN atau APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran, kemudian dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, kemudian pimpinan entitas tersebut merupakan pejabat pemerintah yang diangkat ataupun dipilih oleh rakyat, kemudian entitas yang membuat pertanggungjawaban. Selanjutnya kalau untuk entitas akuntansi yaitu menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan kepada entitas pelaporan. Untuk BLU atau BLUD yaitu instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya ini didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya PSAP 12 mengenai laporan operasional. Laporan ini melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi yang berbasis akrual. Laporan
operasional ini menyediakan informasi mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan operasi keuangan secara menyeluruh, memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan dalam periode mendatang, dan penurunan ekuitas bila defisit dan peningkatan ekuitas bila surplus. Periodenya yaitu 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian struktur dan isi laporannya terdiri dari pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO. Selanjutnya, akuntansi pendapatan pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi. Klasifikasi pendapatan menurut sumber pendapatan yaitu pendapatan perpajakan, bukan pajak, asli daerah, transfer, dan hibah. Kemudian untuk hak lainnya, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, kemudian pengembalian yang sifatnya normal dan berulang dibukukan sebagai pengurang pendapatan, kemudian koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang dibukukan sebagai pengurang pendapatan, dan koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang entitas. Selanjutnya, surplus dari kegiatan operasional merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban. Kemudian untuk defisit yaitu selisih kurang antara pendapatan dan beban. Kemudian selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan beban dalam satu periode dicatat dalam pos surplus atau defisit dari kegiatan operasional. Selanjutnya, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional yaitu pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin namun perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional. Selanjutnya, pos luar biasa yaitu kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Dan yang terakhir, surplus atau defisit LO yaitu penjumlahan selisih lebih atau kurang antara surplus defisit kegiatan operasional, kegiatan non-operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo ini merupakan saldo surplus atau defisit LO yang pada akhir periode pelaporan akan dipindahkan ke laporan perubahan ekuitas. Gambaran mengenai laporan operasional. Ada kegiatan operasional itu terdiri dari pendapatan dan beban, kemudian ada surplus atau defisit dari kegiatan operasional, kemudian ada kegiatan non operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, kemudian ada pos luar biasa, dan yang terakhir ada surplus defisit LO. SAP 13 mengenai penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum. BLU ini merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Laporan keuangan BLU merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU yang disajikan dalam bentuk LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, LO, laporan arus kas, LPE, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan BLU ini untuk menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan ini berada pada pimpinan BLU ataupun pejabat yang ditunjuk. Komponen pada laporan keuangan BLU masih sama seperti yang tadi, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, kemudian neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Penggabungan laporan keuangan BLU ke dalam laporan keuangan entitas akuntansi ataupun entitas pelaporan. Laporan tersebut digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi ataupun entitas pelaporan yang membawahinya. Laporan arus kas BLU dikonsolidasi pada laporan arus kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Kemudian laporan perubahan SAL BLU digabungkan dalam laporan perubahan SAL bendahara umum negara ataupun daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Selanjutnya, penghentian satuan kerja Badan Layanan Umum menjadi satuan kerja biasa. Dalam hal ini, dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU, maka tetap harus menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya. Dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLU.
Ini merupakan komponen laporan keuangan BLU. Yang pertama adalah LRA, kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, ada neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. PSAP 14 mengenai akuntansi aset tak berwujud atau ATB, yaitu aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang jasa yang digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama jenis ATB yaitu perangkat lunak yang bukan merupakan bagian terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Kemudian ada lisensi dan waralaba atau franchise, kemudian hak paten dan hak cipta, kemudian hasil kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, kemudian ATB yang mempunyai nilainya sejarah atau budaya, dan ATB dalam pengerjaan. Cara perolehan ATB itu dengan pembelian, pengembangan secara internal, pertukaran, kerjasama, donasi atau hibah, serta warisan budaya atau sejarah. Masa manfaatnya terbagi menjadi dua, yang terbatas dan tidak terbatas. ATB diakui ketika yang pertama dapat diidentifikasi, yaitu dapat dipisahkan dan timbul dari kesepakatan yang mengikat. Kemudian dikendalikan, dikuasai atau dimiliki entitas. Kemudian kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada atau dinikmati oleh entitas. Dan yang terakhir diakui ketika biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal. Pengukuran ATB yaitu pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan, yang apabila penilaian ATB menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan. Yang kedua, pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya. Pada ATB yaitu ada ATB dalam pengerjaan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu ATB melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran, maka ATB yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai ATB dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Selanjutnya, pengukuran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria. Yang pertama, menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya, ataupun meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi. Kemudian pada ATB dilakukan amortisasi. ATB disajikan sebesar nilai tercatatnya, yaitu biaya perolehan ATB tersebut dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki manfaat terbatas. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Kemudian nilai residu suatu ATB yang memiliki masa manfaat terbatas diasumsikan sama dengan 0. Kemudian amortisasi setiap periode diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Penghentian dan pelepasan ATB. ATB dihentikan dari penggunaan aktif harus dipindahkan ke pos aset lain sesuai dengan nilai tercatatnya. ATB yang dihentikan secara permanen dan atau dilepas harus dikeluarkan dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam hal ATB dihentikan secara permanen, maka ATB harus dikeluarkan juga dari neraca dan nilai tercatatnya diakui sebagai beban dan disajikan dalam laporan operasional. Kemudian jika ATB dilepaskan karena dijual atau dipertukarkan, maka selisihnya antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai tercatat ATB diakui sebagai kerugian atau keuntungan non operasional dan disajikan dalam laporan operasional. Selanjutnya pengungkapan ATB. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan, kemudian ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas. Jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya, masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan, metode amortisasi yang digunakan jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya, nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode, ATB yang mengalami penurunan nilai signifikan jika ada, kemudian
dan pelepasan ATB jika ada, kemudian perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi ataupun metode amortisasi jika ada, keberadaan ATB yang dimiliki bersama, dan indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula jika ada. Selanjutnya yaitu PSAP 15 mengenai peristiwa setelah tanggal pelaporan, yaitu peristiwa baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan, dan yang kedua mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan. Pengakuan dan pengukurannya yaitu dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian atau pengungkapan pos dalam laporan keuangan. Selanjutnya untuk pengungkapan, yang pertama pengungkapan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. Apabila entitas pelaporan ini menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal pelaporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memuktakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut. Pengungkapan peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan yaitu sifat peristiwanya dan estimasi atas dampak keuangan. Selanjutnya PSAP 16 mengenai perjanjian konsesi jasa pemberi konsesi. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian yang mengikat antara pemberi konsesi dan mitra, di mana mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu, dan mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa. Pada aset konsesi jasa, pengakuannya diakui ketika pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa saja jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya. Kemudian pengukuran dan penyajiannya, pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebagai nilai wajar. Kemudian ketika aset dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan, maka pemberi konsesi ini melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Selanjutnya kewajiban konsesi jasa, pengakuannya diakui saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi aset. Kemudian pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari pemberi konsesi kepada mitra. Kemudian penyajian dan pengungkapannya, yang pertama pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada PSAP yang mengatur penyajian laporan keuangan. Kemudian pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut terkait dengan perjanjian konsesi pada setiap pelaporan, yaitu deskripsi perjanjian, ketentuan, sifat dan tingkat, dan perubahan dalam perjanjian. Dan yang terakhir yaitu PSAP 17 mengenai properti investasi, yaitu properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang jasa untuk tujuan administratif, atau dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, properti investasi ini diakui ketika besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan mendatang. Kemudian biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. Pengukuran setelah pengakuan awal biasanya pada biaya perolehan. Kemudian apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, maka menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Yang terakhir, biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan. Dalam hal ini, aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.
Selanjutnya pengungkapannya. Yang pertama, dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat, kemudian metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, yang keempat jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan, yang kelima rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, keenam apabila dilakukan bertahap maka perlu mengungkapkan hasil revaluasi, yang ketujuh apabila pengklasifikasian sulit dilakukan maka investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan properti yang dimiliki atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedelapan, metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila entitas melakukan revaluasi dari properti investasi. Yang kesembilan, apabila entitas melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan. Yang kesepuluh, jumlah yang diakui dalam surplus atau defisit untuk penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi, beban operasi langsung yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut, kemudian beban operasi langsung yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut. Yang ke-11, kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan. Dan yang terakhir, properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain. Baik, untuk ke-17 PSAP tersebut telah kami presentasikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.